Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Kristianto. Saya mahasiswa UT Sistem Informasi dengan NIM 05048927. Kali ini saya akan tugas 2 ya, karena mengerjakan tugas 2 yaitu pemrograman berbasis web. Di sini tugasnya yaitu eh, diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di univ terbuka. Ya, dengan ikuti pada tugas praktik 2 ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js ya sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik. Ya, yang pertama, buatlah dua halaman website yang perlu digunakan sebagai berikut. Satu, halaman stok bahan ajar, kemudian tracking, delivery order, DO, kemudian nah ini strukturnya seperti ini. Jadi ada dua ya, dimana yang halaman stok bahan ajar ini berisi eh, daftar stok bahan ajar seluruh UT daerah. Ya, di sini table list bentuknya bebas, kemudian berisi kode mata kuliah, ya, kode judul, kemudian kategori, UPJJ, lokasi, dan lain-lain. Kemudian ada catatan, kemudian ada fitur edit stok bahan ajar, kemudian fitur filter dan sort, ya, kemudian apa ini, dan fitur-fitur yang lain ya. Oke, kita langsung masuk ke VS Code ya. Nah, di sini untuk datanya sudah diberi ya, ini dari bahan ajar itu yang di download di itu data domainnya. Kemudian untuk source kodenya di sini ini ya, source kodenya itu ada memuat yang ada di sini ya. Jadi ada stok di sini, kelasnya itu stok ya, judulnya sistem informasi tiras atau transaksi bahan ajar ya di univ terbuka praktik 2. Nah, ini eh, halamannya ada stok, kemudian tracking ya, ada dua halaman, kemudian ini stok dan tracking ya, dua halaman ini berbeda. Oke, di sini untuk eh, nah ini database-nya dari Vue.js ya. Ini isinya ya paket, kode mata kuliah sesuai dengan yang dibutuhkan tadi, ada kode mata kuliah, kemudian dari seluruh ini ya, UPJJ ya, UPJJ daerah. Kemudian di sini ada stoknya ya, yang ini stoknya. Nah, di sini ada stoknya itu ada judul ya dari UPJJ-nya, kemudian kategorinya mata kuliah, kemudian data. Nah, ini datanya berupa judul dari buku ya, dan kategorinya, kemudian WCC-nya, dan lokasinya pun sudah ditentukan di sini. Ya, kemudian untuk nah ini di sini untuk filternya atau sortnya ya, nanti ada judul ya. Nah, kemudian di sini ada nanti fungsi array ya, array di sini untuk mencari atau sort ya sesuai dengan kategori.
yang ada. Kemudian untuk mengetahui juga stok yang ada, misalkan di sini saya tuliskan di sini ada stok menipis dan stok kosong. Stok kosong, stok menipis, dan satunya jumlah stok yang ada, ya. Seperti itu, ya. Pertama kita masuk dulu, ya, putaran sesuai dengan ini, ya. Nah, nah, sekitaran di sini ada sistem informasi stok bahan ajar, ya, atau SITA sesuai dengan campaign. Kemudian di sini ada beranda, di sini ada stok bahan ajar, tracking, dan laporan, ya. Kita masuk yang pertama itu stok bahan ajar, ya. Kita lihat dulu di materinya. Di halaman stok bahan ajar itu terdapat kode judul, ya, kemudian kategori, PJJ, ya, dan lokasi rak, kemudian catatan dan status, ya. Itu ada di VS Code yang bagian ini. Jadi sesuai dengan ini, ya, di stok bahan ajar. Nah, ini di sini, ya, stoknya berisi PJJ, kategori, ya, kemudian data stok di sini. Nah, makanya ini stok bahan ajar. Kita kembali ke capture di sini. Kita sudah masuk ke stok bahan ajar. Di sini ada dari UT masing-masing daerah: Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar, sesuai dengan tadi data di VS Code, ya. Ya, cukup di sini, ya. Salah, bentar. Di sini ada beberapa dari Jakarta, misalkan, dan Surabaya, Makassar, dan Padang, ya. Oke, bentar, masuk ke nya. Nah, terdapat fitur search, ya, terdapat fitur edit, kemudian filter filter dan sort, ya. Kemudian di sini menampilkan stok bahan ajar, kemudian fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru dengan formulir. Nah, sini, ya. Di sini misalkan dari UT Jakarta kita ada stok bahan ajarnya itu ada pengantar manajemen, ya. Nah, di sini ada jenisnya. Hmm. Total jenis itu ada 8, amannya 4, ya. Aman itu di sini ditandai dengan hijau, ya. Ini contoh hijau. Kemudian menipis itu kuning, atau kemudian merah atau 01, ya. Ini contoh kalau kuning menipis stoknya, ya. Kemudian di fitur sortnya di sini kategori sesuai dengan MK wajib, misalkan judulnya ini sesuai dengan judul atau bisa dengan stok. Juga reset. Nah, ini misalkan
filternya atau sortnya tampilan manipis. Nah, ini ada satu mata kuliah, kemudian stok kosong itu di Jakarta tidak ada, Surabaya tidak ada, Makassar tidak ada, Padang ada. Nah, ini stoknya kosong ya. Itu ada satu ya. Ini di sini sudah ada jenisnya. Dan ya, di sini apa wajib semua ya. Ini menampilkan total jenis. Nah, ini sama total jenis 8, stok aman 4, nipis 3, kuning 01, merah. Nah, itu untuk, nah ini juga bisa diedit. Misalkan di sini stoknya, safety stoknya kan 10, kita bisa nambahin. Nah, stok saat ini ya misalkan ditambahin 1. Nah, ini keterangannya akan berubah jadi menipis. Ya, ini kalau 0 merah ya, atau tidak ada stok. Nah, ini ketika ditambahkan itu otomatis stoknya menipis. Nah, jika ini stoknya jadi 10, nah itu sudah batas aman ya. Tuh, misalkan eh, tadi yang stoknya merah atau merah kan dari Padang ini. Kembali coba. Nah, stoknya kosong itu kan di Padang, PJJ Padang ya, dengan stok merahnya 1. Nah, ini kita bisa eh, tambahin stoknya jadi 5 misalkan. Nah, ini akan jadi perubahan. Kita save. Nah, jadi kosong. Nah, jadinya, nah, kita cek. Nah, ini masuknya di sini. Stok menipis. Ya, itu datanya. Nah, ini juga bisa ditambah bahan ajar. Misalkan contoh ECMA, eh, contohnya STT 12 misalkan ya. Ini lokasinya raknya di rak 1 aja, rak 1 mata kuliah, atau sesuaikan dengan kita ya, judul kita STSI ya, STSI 4209. Kita STSI 4209. Nah, ini mata kuliahnya itu pemrograman berbasis web. Nah, PJJ-nya kita ambil di Jakarta. Ini mapel wajib ya. Stoknya di ya, safety stoknya dulu, kita safety stoknya itu 10 ya. Safety stoknya 10. Nah, kita mau berapa, kita samakan juga bisa nih, misalkan kan 10, harganya di sini misalkan 123.000. Nah, oke. Nah, ini bisa di catatan edisi keberapa, misalkan edisi 1 2024 itu ya. Nah, oke, tambahkan tadi kita di UPJJ Jakarta ya, kemudian sudah wajib itu. Nah, jenisnya tadi kan 8, ini ditambah 1 jadi 9. Nah, kemudian misalkan di Surabaya ini ya, di Surabaya ini kita mau dikurangkan ya, berarti kan ini bisa diedit ya. Nah, stoknya kita nolkan misalkan untuk mata kuliah sosiologi pedesaan, jumlah stoknya 0, simpan. Nah, ini
bisa ini kembali ke satu dengan mata kuliah jumlah 9 ya. Set filter, ini masuk. Nah ini tadi yang stok bahan ajar yang baru kita tambahkan itu pemrograman berbasis web ya, dari Jakarta, stok aman dengan harga 12300 ya, ini 123.000 ya. Tuh, ini bisa diedit lagi. Nah iya, ini 123.000 simpan. Oh tidak bisa, kita ulangi. 20 ada tulisan ketikannya ya, 85.000. Iya ya, kita boleh pakai titik ternyata ya, lupa. Oke, nih kemudian untuk yang tracking bahan ajar, nah, ini kita coba cari yang tadi. Nah, ini ada contohnya di sini daftarnya. Nah, trackingnya. Nah, kita untuk yang tracking itu harus apa? Halaman ini menampilkan tracking pengiriman DO bahan ajar, tetapi di sini belum menampilkan penggunaan framework Vue.js. Itu menambahkan input delivery order yang baru, kemudian ekspedisi bahan ajar, tanggal kirim ya. Jadi di situ ada fitur menambahkan DO baru ya. Yang pertama itu menampilkan halaman tracking status pengiriman bahan ajar di sini ya. Jadi, nah ini bisa tambah ya. Kemudian ini untuk fitur cari ya, untuk tracking ya. Kemudian di sini misalkan sudah ada daftar DO nya di sini. Nah, ini dengan statusnya selesai ya di sini. Kemudian ada satu lagi statusnya masih diteruskan di Jakarta, masih dalam pengiriman ya. Nah ini misalkan ini bisa juga dicari di sini. Nah misalkan sesuai dengan punyanya Agusnya, kembali DO delivery order ya, 2025 strip 002. Ini bisa cari ya, seperti tadi sudah terkirim. Nah, ini juga bisa menambahkan misalkan NIM-nya 0504829270, NIM saya, ekspedisinya JNT reguler, tanggal kirim kemarin ya, sebelumnya menganggapnya Chris Yanto, pilih paket bahan ajarnya konten lanjut lah ya. Nah buat DO di sini set. Nah, sudah. Nah ini karena baru eh, pemesanan kemarin, jadi di sini masih proses ya, menunggu proses pengiriman. Di sini eh, ada semua ya, sudah lengkap sesuai dengan fitur yang ada. Nah, ini sesuai di sini sudah menampilkan semua yang dibutuhkan ya. Kemudian untuk selanjutnya itu nah kemudian untuk struktur Vue.js-nya itu sesuai dengan yang itu ya, indeksnya itu navigasi halaman ajar. Ini indeksnya seperti ini ya. Kita cek.
data bahan ajar yang pertama ke stok ya. Ini untuk indeksnya seperti ini ya. CSS nya ini untuk warna dan tampilan ya agar menarik. Nah ini untuk CS nya itu untuk frameworknya ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Eh, Kalau kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.